Sebenarnya sih Ini bisa dideketin nggak? awalnya 2007 ya. Ya. 2007 itu 2007 saya ingat gua. 2007 itu gua sama Geta di komunitas di tongkrongan. Ayo kita bikin awal-awal mula banget kita bikin hip hop yang beda deh gitu. Yang beda kayak ada distorsi ya hip hop hardcore lah mungkin ya. Akhirnya gua sama Geta jalan, gue bawa orang satu, Geta bawa orang satu. Pada saat itu lo bawa Kimeo, gue bawa Jaka. Awal mula frontal berdiri itu sebenarnya 4 orang. Awal mulanya 4 orang. Ya begitulah berjalannya waktu. Ada yang sibuk ngurusin dapur, ada yang sibuk ngurusin teras, ya kan. Ada yang sibuk ngurusin diri sendiri. Enggak, ntar dulu, potong dulu. Itu pas terbentuk berempat itu memang namanya frontal. Sebelumnya belum ada nama itu, kita sempat mau namain Granat Nanas. Awal mula banget. Granat nanas besok granat duren gimana? Cuman abis itu keinget ini Don ya, gue waktu itu pas waktu abang gue kuliah sering bilang, Get, lu itu mahasiswa frontal dikit kenapa sih? Nah itu tuh bang, gimana kalau nama band kita frontal Don? Masalahnya abang gue selalu bilang sama gue, Get, frontal dikit sih kenapa sih jadi mahasiswa gitu? Masa mahasiswa nggak frontal gitu? Ya 2007 itu di podium ngeliat si Doni, Don ngobrol lu bentar berdua. Ayo waktu itu di kedai si Rojak ya, deh. Rojak bisa ngajak, Don, lu kan udah di Kersel Point nih, gue pengen bikin band dong. Cuman yang kata Doni tadi, pengen band hip hop beda gitu, yang dari band-band hip hop di Serang yang dulu itu mungkin kayak saling ngedis track-tracknya, terus cinta dan lain sebagainya. Nah cuman gue pengen awalnya sih berbau politik awalnya, cuman di tahun 2013-14 kalau nggak salah ngobrol sama Doni, Don, album kedua kita jangan ngomong politik lagi deh liriknya, ngomongin apa kayak tentang alam apa. Cuman pas waktu bikin lirik lari ke politik juga gitu kan. Jadi kalau resign, kalau Kimeu itu kena pemutihan bukan resign. Anjing udah kayak kuliah. Memang bercanda. Kimeu dulu. Kimeu tahun berapa gitu ya? Sekitar 2009-2010 lah kalau nggak salah. Terakhir itu Kimeu sekitar 2009-2010. Setelah itu nyusul Jaka di tahun 2012 kalau nggak salah ya. Si Kimeo tuh sempet sih yang satu panggung bareng di Cilegon sama di Bogor. Enggak. Oh ya Bogor sama ini. Oh iya Bogor ya itu. Berempat itu kita punya ada satu karya Cafinis ya. Cafinis doang ya perasaan. Chauvinis satu barisan sama hipotesis sistem. Satu barisan. Oh ya potensi. Enggak untuk yang berempat. Kalau yang berempat cuman Cafinis aja. Enggak, kalau Chauvinis itu yang di tag kita berdua Don, cuman proses lirik itu berempat. Jadi kita sempat punya hasil karya berempat. Nah tapi di saat kita ngetek di mini album pertama itu Jaka sama Kimeu udah keluar. Jadi di album pertama itu gue sama Geta aja berduaan sampai sekarang. Dan di situ ada salah satu lagu yang emang kita berempat karena beatmakernya juga Jaka. Jaka itu bikin beat Cafinis. Satu barisan Chauvinis sama hipotesis sistem. Cafinis sama Impossible System itu Jaka. Nah, ini teman-teman album Perdana. album perdana frontal yang berjudul Despotik. EP yang ada di dalam satu album itu ada 5 lagu
5 track. Kalau gue malah 5 truk emang beda ya. Beda kalau track di jalanan. Oke. Trek-trekan itu. Trek beda. Anjing emang beda. Wah, kotor nih. Kotor nih. Ini sensor nih kayak ini. Enggak, Apa campur tangan? enggak. Apa gua nih? Lo Siapa yang mau jawab? Sebenarnya intro ini judulnya kan hipotesis sistem. Sebenarnya sih judul track hipotesis sistem itu terinspirasi judulnya dari abang juga gitu kan. Dulu itu sistem sekarang ini di Indonesia ini udah impoten semua, nggak ada yang baku yang pokoknya bisa dibelok-belok lah gitu. Sampai akhirnya bikin lagu waktu itu ini bikin lagu tercepat dah ya. Pas saat RNG nge-track nge-recording, terus si Ruli bilang, "Bang, ada sisa waktu nih. Mau isi nggak?" "Oh ya udah." Masih Doni kan. "Don, kita bikin lirik sarang." Bikin lirik cuman berapa menit ya bikinnya ya? setengah jam lah kurang lebih. Setengah jam langsung track recording. Sistem ini ada uang abang ku sayang, tak ada uang abang ku tendang. Tendang jengkang. Satu barisan walk. Oh ya. Menceritakan tentang apa nih? Satu barisan awalnya sih gara-gara dulu Hari HAM sedunia. Nah, Hari HAM sedunia itu sempat juga pernah main di Unpad, makanya bikin lagu, bikin lirik tentang HAM gitu, yang dimana juga di satu barisan yang remix itu awalnya tuh orasi mahasiswa tahun 98 gitu. Pada intinya sih tentang HAM lah intinya gitu. Gua lagi nih. Udah, bantai. Oh. Chauvinis berawal dulu dari 2007, zaman-zaman 2006 2007, zaman-zaman Friendster. Ya di mana hip hop itu masih ada blok-blokan kayak lo geng Crips, gua geng Blood, lo West, gua East, lo apalah Tepedut gitu. Lu geng bling-bling gitu ya. Iya, iya. Sampai akhirnya muak gitu kan. Kenapa sih ya hip hop gitu. Ilyas Hussein itu namanya Tan Malaka di Filipina kalau nggak salah. Nah itu manesuannya atau beatnya itu dikasih sama produser asal Pacitan. Dulu sih namanya Amor Fati MC ya, sekarang namanya Sickness MP. Itu ya terima kasih Sickness MP untuk tracknya, manesuannya, dan itu juga dan Ilyas Hussein itu sebenarnya dari nama samaran Tan Malaka di Filipina itu diambil dari kayak dokumenter sih, enggak, filmnya Tan Malaka yang dibikin oleh anak-anak IKJ. Nah itu dipotong-potong lah audionya. Karena kita dominan ya deh. Karena kita dominan. Tapi kalau lu bukan orang Minang belum tentu terinfluence dengan Tan Malaka. Belum tentu. Belum tentu, karena kita dominan. Berarti mulai besok diganti. Gue Minang. Yang pasti tadi ya yang udah juga dua orang teman kita resign. Tuh kita udah ngerasain jatuh juga, kita sempat down sampai akhirnya kita hampir bubar, gua sama Geta hampir bubar. Ngobrol akhirnya ya udahlah, doan aja udah garap. Jalan terus, dan di saat kita berdua, Geta lulus kuliah, Geta kerja di beda kota, dia kerja nggak di Serang. Briefingan juga kita online mulu. Via Zoom lagi. Itu briefing ke meeting. Pakai ini video call Facebook. Jadi Geta kuliah kerja di Jakarta. Asli itu briefingan emang beneran online mulu. Ketemunya itu cuman weekend aja.
Weekend kita pulang baru kita bisa briefingan. Selebihnya punya materi video call begitu aja. Kita balik baru kita masak. Dan di yang sekarang banget kerasa ini beratnya di album kedua. Album kedua ini Lu nangis itu Don. sebenarnya gua Teman-teman. Karena ngelihat si Geta jauh gitu kan, jadi susah buat ngulik apa segala macam, nangis dia. sebenarnya gua nangis karena Kimeo. Anaknya udah 4 Meo, aduh. Daripada lu Ya, udah. Tapi ngomong-ngomong ini cerita pahitnya sih terkait manggung gitu kan. Dulu sempat dari Serang ke Jakarta Doni naik bus. Oh iya. Sampai si Doni ditodong ke pisau di bus. Di bus apa ngamen? Terus sampai si Doni bilang, "Get, ada pisau di dekat perut gua. Lu ke Garet, gua ke Garet, Don." Oh ya udah lawan aja. Si Don. Iya. Bis chaos. Itu udah di sini itu. Wah, udah gua nggak bisa bayangin tuh. Itu emang beneran tuh manggung luar kota. Pulang ya. Pulang kita naik bis di terminal Rambutan. Gue ingat banget di terminal Rambutan. Wah, itu kita ketolong sama supir bis, itu asli. Ketolong sama supir bis, begitu nyampe Rambutan, kita langsung maju deketin supir bis, anjir. Langsung merapat sama supir bis. "Pak, saya di sini aja deh nunggu mobil ke Serangnya." "Mobil Serang sebelah sana." "Enggak, Pak, nanti aja." Nunggu mereka jauh. Don ngerokok dong Don, kan di konten gua kan isinya dialog, kopi dan rokok. Rokok dong. Oh, gue kira ngerokok terus. Kayak Konten gua. kayak di ospek nih, gue ngerokok disuruh. Pasca acara hip hop hardcore itu di Bandung. Tahun berapa itu? 2011. Sampai waktu itu istri nyari, waktu itu masih pacaran, nyari kado ulang tahun pengen celana dikis. Pergi di distro Bandung itu namanya Arena. Terus penjaga bilang, "Ukuran celana cowoknya berapa ya, Mbak ya?" "Nggak tahu sih Mas saya. Coba saya boleh lihat nggak fotonya?" "Oh iya, ini saya ada." Pas dilihat dia bilang, "Oh ini mah frontal kan ya waktu main di hip hop hardcore." Nah gitu, sampai segitunya gitu, sampai kaget juga orang yang nggak kita kenal juga tahu gitu nama frontal itu, kayak gitu. Itu waktu di Bandung. Bandung. Nah, berarti ketika di Serang, berarti lu terangkat nama lu berarti dari teman-teman dari komunitas Bandung. Ya, dari teman-teman komunitas Bandung, makasih banyak. Launchingnya album I Feel Sick, makasih banyak teman-teman I Feel Sick. Kalau misalkan di Taiki itu nggak dipungkiri sih, terinspirasi ya memang. Pada awalnya itu kan dengar Homicide itu di SMA, yang awalnya itu aduh ini hip hop apaan gitu kan. Cuman di saat kuliah udah mulai bersinggungan dengan orang-orang bisa dibilang kayak aktivis kayak gitu, obrolannya diskusi terkaitnya masalah konsolidasi, mau aksi segala macem gitu kan. Artinya juga ya pergerakan kayak gitu, artinya beberapa dari lirik Homicide juga, oh ini loh maksudnya gitu. Nah cuman untuk kita berdua bisa dibilang lebih terinspirasi yaitu kepada Rage Against the Machine, dan Ya, Rage Against the Machine. Tapi kan lu tidak bisa memungkiri juga kan, yang gua denger sih beat lu itu lebih ke homicide gitu. ya mungkin di awalnya itu kalau ditanya kayak gitu memang pada awalnya juga request ke si Jaka, pengen don kayak pengen dong Jak beat-beatnya itu kayak Homicide itu gitu kan, nggak kayak beat-beat hip hop zaman sekarang. Kayak zaman itu sih masih terdengar ya, ibaratnya kata ketukannya monoton, cuman tak gitu-gitu aja gitu. Cuman kalau dengar Homicide kan dia ada distorsinya gitu kan, segala macem lah. Nah berbicara beat,
frontal ini atau lagu hip hop lebih cenderung kan memakai software gitu kan. Pasti ada orang yang berjasa di belakang frontal ini untuk membuat beat. Nah, pertanyaan gue, siapa yang orang yang membuat beat di balik frontal ini? Ruli, sebelumnya Jaka. Jaka orang pertama yang emang jadi dapurnya frontal tuh dia yang masak-masak beat sampai kita bisa punya mini album pertama itu berkat Jaka. Walaupun Jaka udah resign tapi album tetap jadi. Selepas Jaka, Ruli. Jadi dua orang itu yang emang berperan banget di frontal. Cuman Ruli itu kepake beatnya pas album kedua. Album kedua nanti. Ini kan di album pertama kan beat-beatnya itu masih punya si Jaka gitu. Nah, nanti yang kedua itu beat-beat hasil karya si Ruli di sekitar tahun 2014-15. Nah, kalau lirik siapa yang bikin? Berdua kalau lirik. Gua mau nanya, kenapa frontal ini lebih memilih lirik yang mengkritik terhadap pemerintahan? Apa teman-teman frontal nggak ngeri gitu kan? Oke, sekarang bukan rezim Orde Baru, tetapi gaya-gaya masih ada Orde Barunya gitu. Pada awalnya kayak tadi mungkin ada bersinggungan di saat kuliah itu dengan kawan-kawan pergerakan gitu kan, yang otomatis konsep pola pikir ini untuk lirikal lebih ke arah-arah sana gitu. Sampai pun yang tadi dibilang juga kayak awalnya pengen di album kedua, Don, kita liriknya jangan ngomongin politik lagi lah, bosen gitu. Cuman di saat kita nulis lirik, kenapa tulisan lirikalnya kayak politik lagi gitu, Don ya? Situ-situ mulu pasti. Lu nggak ini lah, apa namanya, tidak ingin apa sih bikin lirik yang namanya perubahan hidup manusia itu hidupnya harus seperti ini gitu. Karena kan mengkritik lewat lirik lagu tanpa suatu pergerakan itu sama aja nol besar kalau menurut gua. Iya. Kalau masalah kita ngomongin kalau lirik ini kan sebenarnya kayak di album pertama ini sebenarnya bisa dibilang nasional, untuk nasional gitu isu-isunya. Nah, kalau untuk ngomongin masalah kenapa sih nggak ngomongin terkait misalkan kayak salah satunya misalkan kayak ngomongin keluarga, orang tua gitu. Nah, itu mungkin sebenarnya lebih kepada di saat kita bikin lirik itu individu, dalam arti solo karir lah gitu. Kayak misalnya si Doni dulu di Crucial Point kan judulnya apa? My Destination. My Destination itu kan tentang keluar Doni yang ditinggal sama orang tuanya ke Padang gitu, yang si Doni tinggal sendirian di Serang gitu. Hicks. Kasih bocoran dong mengenai album lu kedua. Apakah masih EP? Ini EP nih. Apakah masih EP atau bener-bener album gitu kan? Ini juga sebenarnya masih bener-bener. Ini sebenarnya memang album, tapi kan alangkah lebih baik kan jangan EP gitu. Kasih bocoran dong tentang apa nih? Album yang kedua yang akan dirilis oleh teman-teman frontal. Gue perlu nih. Ya, boleh, guys. Yang album kedua ini sebenarnya isinya mungkin lebih fokus daripada album pertama, yang dimana di album kedua ini kita merujuk kepada satu isu gitu, yang alhamdulillahnya Peng-Peng, kalau kawan-kawan nonton Peng-Peng nih yang sebelumnya nih di channel ini, itu sempat kayak ketika frontal diskusi sama si Peng-Peng, dia mengajak frontal itu untuk elaborasi gitu. Dari sisi ada nanti di 2 track itu Peng-Peng ngasih tulisan dia, dan dia itu juga kasih judul nama albumnya. Nama albumnya itu bocorin aja ya. Nama albumnya itu Menaja Ruang. Nah,
Dan si Peng Peng itu juga untuk covernya sebagai dia orang fotografer. Iya, iya. Iya. Waras sih, waras, cuman agak nenyun dikit. Peng, bukan gua Peng, gua Peng. Ya. Nah, akhirnya terbentuklah gitu kayak suatu elaborasi sama Peng Peng. Wah, cocok nih Peng nih. Masalah pemikiran frontal sama lu cocok nih gitu kan. Yang dimana juga di track-track si frontal ini sendiri mungkin kayak lebih ngomongin, mungkin bisa digambarin kayak kalau dari umum khusus itu ngomongin dari demokrasi sampai perekonomiannya gitu, sampai hancurnya suatu negara akibat utang piutangnya gitu. Berarti masih tetap ini ya, apa namanya, kritisi terhadap pemerintahan lah ya. 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 Seperti itu. Hati-hati. Nah, apakah albumnya ini masih tetap berbentuk EP atau enggak? EP dan durasinya hampir sama kayak durasi band-band hardcore di saat di tahun 80-an yang cuman 1 menit 30 detik, sekitar segitu. Kalau band punknya kayak ini, kayak The Secret Prostitute. Nah, ya. Lu kan dulu pernah manggung di Bandung sebagai band pembuka di album I Feel Sick ya, yang pertama. Nah, di dalam album I Feel Sick itu kalau nggak salah gua, I Feel Sick memasukkan musik tradisional Sunda, ya kan? Lu nggak berminat apa? Lu memasukkan jenis musik tradisional Minang? Karena kan lu berdua duo Minang nih, lu nggak pengen apa gitu? Pernah dicoba kayak masukin kayak samplingnya itu rabab, saluang, terus ya semacam itu. Cuman masalahnya beatmaker yang kewalahan, yang akhirnya kok kayak jadi death metal ya dia. Gitu. Oke. Apa harapan ke depan lu untuk band lu sendiri? Apakah nanti mau gantung mic? Harapannya sih kita nggak bubar-bubar. Kita ngalir terus, jalan terus. Kita tetap ngebakar kemauan kita berdua yang terserah kita aja. Harapannya sih yang dekat-dekat ini semoga corona cepat bubar barisan dan album frontal yang kedua itu cepat recording dan cepat produksi. Nggak sabar juga ya si Don ya. Masalahnya kita berdua ini menaruh harapan besar untuk di album kedua ini. Masalahnya kita berpikir kayak kami berpikir di album pertama ini mungkin salah satunya itu dulu album pertama ini kenapa bisa terjadi itu ada Kang Gaya I Feel Sick ya, Kang Gaya itu dia setelah pasca hip hop hardcore nongkrong kan di common room. Nah Kang Gaya selalu aja kasih support, Get ayo dong bikin album. Waktu itu dulu ngomongnya, Kang lagu frontal cuman 3, ya udah itu aja bikin album. Ya akhirnya kan bikin album gitu, yang dimana kalau bisa dibilang itu bisa dibilang apa ya, mendesak lah gitu, mendesak dan apa adanya. Yang sekarang ini kan dari tahun 2000, album perdana tahun berapa sih? 10 ya? Enggak, 2011 sampai 2017 itu vakum untuk menulis lirik. Nah 2017 pertengahan atau akhir itu mulai deh nulis lirik lagi, dan harapannya itu yaitu mudah-mudahan album kedua frontal secepatnya selesai dan diproduksi. Terima kasih untuk teman-teman frontal yang sudah menyempatkan waktunya di podcast gua. Sukses terus buat frontal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.